Shalom saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Pelaimo. Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini di dalam perayaan Jumat Agung, saya rindu untuk berbagi berkat perenungan malam buat kita sekalian. Tepatnya di tempat saya di Kupang hari ini, jam ini sudah tepat ada di jam 9 malam. Dan mungkin bagi saudara semua yang ada di waktu Indonesia bagian Barat, saudara ada pada pukul 8 ya, tengah malam. Dan saudara yang diberkati Tuhan, ada salah satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang ingin menjadi sorotan saya pada malam hari ini, yang ingin saya bagikan buat kita sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini. Ayat itu adalah dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan buat kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Dikatakan begini, Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca teks ini, jelas sekali kita menemukan ada suatu kerinduan di dalam diri Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Kerinduan Rasul Paulus ini terlihat jelas di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, yaitu dia ingin mengenal Kristus lebih lagi. Dia ingin mengenal Kristus lebih lagi. Saudara yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita semua mau diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bukankah kita pun sama seperti Rasul Paulus yang telah diselamatkan, yang telah beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, yang telah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang percaya. Nah saudara, adakah kerinduan yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini juga menjadi kerinduan saudara dan saya, yaitu kita ingin mengenal Dia lebih lagi, mengenal Kristus lebih lagi di dalam hidup saudara dan saya. Ini adalah suatu kerinduan yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan kekristenan. Ini adalah satu kerinduan yang harus melekat atas setiap kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah beroleh kasih karunia, orang-orang yang telah mengalami penebusan oleh darah Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan,
hari ini kita merayakan Jumat Agung. Saya tidak mengetahui secara baik berapa kali saudara sudah merayakan Jumat Agung. Berapa kali banyak saudara memperingati hari kematian Kristus Yesus. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita juga sudah memiliki kerinduan seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu karena Kristus telah menyelamatkan kita, karena Kristus telah menebus kita dengan cuma-cuma. Kita ingin terus mengenal Dia secara pribadi, mengenal lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan kita itu. Atau kita cuma hanya sekedar puas dengan keselamatan yang kita sudah peroleh, dengan berkat yang kita sudah peroleh, dengan saudaraku hidup kekal yang sudah kita peroleh. Saya rasa kalau kita menjadi orang-orang yang tahu melihat kemurahan Tuhan, maka kita tidak akan pernah puas hanya dengan berkat-berkat keselamatan itu. Tetapi kita mau lebih lagi mengenal Dia secara pribadi di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam diberkati ini, saya ingin membagikan beberapa hal yang Paulus katakan tentang pengenalan akan Kristus. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya bacakan teks firman Tuhan ini sekali lagi buat kita. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, saya ingin menggarisbawahi kataku kehendaki. Kataku kehendaki ini bicara tentang tekad yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin atau memiliki sebuah tekad yang kuat. Bagaimana dia ingin mengenal Kristus. Tanpa memiliki tekad yang kuat, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak punya kerinduan yang dalam untuk bisa mengenal Kristus. Karena itu saudara, kalau saudara hari ini mendengarkan kebenaran ini, mari sekalian kita hari lepas hari milikilah kehendak, memiliki tekad yang kuat, komitmen yang kuat untuk kita terus mengenal Allah, mengenal Kristus Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selain memiliki tekad, kalau kita memperhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, kita melihat juga ayat 12 sampai ayat 14 adanya tindakan, ya. Adanya tindakan. Saya bacakan ayat 12 mulai sampai dengan ayat yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan melakukan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalimat-kalimat yang kita baca tadi bicara soal tindakan. Ada kata menangkap, ada kata berlari-lari. Saudara, yang kita temukan diucapkan oleh Rasul Paulus, ini tidak lain bicara tentang tindakan nyata. Untuk bisa mengenal Kristus, bukan hanya sekedar ada komitmen, bukan hanya sekedar ada tekad yang kuat. Tetapi saudara, kalau ingin mengenal Kristus lebih lagi, maka itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Ekspresi, action hidup kita yang harus nyata di dalam setiap hari lepas hari kehidupan kita. Ada begitu banyak orang bertekad, saudara, punya kerinduan,
punya komitmen untuk mengenal Kristus, tetapi mereka tidak mau melakukan tindakan-tindakan nyata. Mereka tidak mau, saudaraku, untuk bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka tidak ingin mengenal Tuhan lebih jauh dengan sudah tindakan-tindakan action yang jelas. Maka tentu pengenalan kita tidak akan sampai kepada pengenalan yang sungguh kepada Allah. Nah, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak hanya punya tekad, tetapi dia punya kemauan untuk bertindak. Dia punya kemauan untuk melakukan sesuatu. Simpelnya adalah begini, Bapak Mama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus, maka tindakan-tindakan iman kita harus nyata. Saudaraku, usaha bagian yang kita harus kerjakan harus nyata di dalam hidup kita. Kita mulai belajar Alkitab. Kita mulai, saudaraku, untuk terus mengenal dengan benar siapa Tuhan itu lewat kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan. Beri hidup saudara untuk diisi dengan berbagai-bagai ajaran-ajaran yang Alkitabiah. Tentu itu akan membuat saudara lebih mengenal Kristus. Itu akan membuat saudara semakin memahami tentang Dia. Jadi tidak mungkin orang bisa mengenal Kristus kalau dia sudah tidak memiliki tindakan-tindakan yang seperti saya katakan. Tidak pernah baca Alkitab, tidak mau dengar pengajaran-pengajaran, hanya mau dengar khotbah-khotbah yang sifatnya berkat, hanya mau doa-doa mujizat, hanya mau saudara hal-hal yang sifatnya sementara, tidak bicara soal pengajaran doktrin yang begitu penting di dalam kehidupan kekristenan. Hanya memberikan diri kepada motivasi-motivasi hal-hal praktis, maka saudara, kita tidak akan mungkin bisa mengenal Dia. Pengajaran yang akan membawa saudara semakin mengenal pribadi Kristus itu. Saya ingin membandingkan satu ayat di dalam kitab Hosea, pasal yang keempat, saudara. Ayat yang Hosea pasal 4 ayat yang ke-12 ya. Saya bacakan firman Tuhan. Ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Perhatikan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena dikatakan engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara lihat, pengenalan akan Allah atau pengenalan akan Kristus itu berkaitan dengan soal pengajaran, soal ajaran, saudara. Tanpa ajaran orang tidak akan bisa mengenal Kristus dengan benar. Jadi kalimat yang kita temukan di dalam kitab Filipi tadi, pasal yang ke-3, ayat yang ke-12 saya bacakan tadi, sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Paulus membahasakan dengan seolah-olah aku belum menangkapnya, aku berlari-lari, itu adalah bahasa yang memberikan pernyataan jelas bahwa Paulus merindukan bagaimana cara yang efektif, bagaimana bisa menemukan ajaran-ajaran yang khusus tentang Kristus dan mengenal Dia secara pribadi. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu juga waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, Dia tidak hanya mendemonstrasikan mujizat-mujizat, tetapi Dia memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat penting buat saudara dan saya. Kalau kita membaca teks-teks di dalam Injil-Injil, baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, kita menemukan bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana Kristus mendemonstrasikan mujizat-mujizatnya, tetapi juga berisi pengajaran-pengajaran. Dan kalau saudara bandingkan antara ajaran-ajaran dengan berbagai macam demonstrasi mujizat yang Yesus kerjakan, maka lebih banyak ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan dibandingkan dengan sejumlah mujizat-mujizat yang dinyatakan di dalam pelayanannya. Kenapa?
Karena lewat ajaran itulah Yesus merindukan setiap orang mengenal dia secara pribadi. Lewat ajaran-ajaran itulah Yesus menghendaki orang semakin mengenal tentang Tuhan. Jadi bukan hanya dari kulit luarnya saja. Bukan hanya sekedar tahu siapa itu Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingatkah saudara tentang kisah di mana Yesus pernah bertanya kepada banyak orang tentang siapakah dirinya? Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Saudara melihat di dalam teks itu terlihat bagaimana orang sangat tidak mengenal Kristus. Mereka hanya tahu dia sebagai seorang nabi seperti Elia, seperti Musa, dan seperti nabi-nabi yang lain yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka tidak mengenal Kristus dengan benar? Mereka tidak mengenal dia dengan sungguh. Karena saya ulang lagi, mereka hanya mengikut Yesus bukan karena ajarannya. Mereka mengikut Yesus hanya karena mujizat-mujizatnya. Mereka mengikut Yesus hanya karena hal-hal yang mereka dapat lihat, nikmati sementara. Sehingga mereka tidak mengenal siapa pribadi Yesus. Tetapi saudara lihat pengakuan dari seorang yang bernama Petrus. Dia mengatakan dengan jelas bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan seperti inilah yang Kristus kehendaki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah karena itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, pada hari Jumat Agung ini, saudara, saya mau mengajak kita semua, milikilah kerinduan yang dalam untuk tiap hari, punya tekad yang sungguh untuk mengenal Yesus. Tetapi itu harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Respon-respon yang nyata terhadap kebenaran Tuhan, terhadap ajaran, terhadap firman Allah. Sebab dengan demikianlah Anda akan semakin dibawa memahami, mengenal lebih dalam tentang siapa Tuhanmu. Dan itu akan membuat engkau begitu bertahan. Engkau akan menjadi orang yang begitu militan di dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Yang penuh dengan perubahan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan berbagai macam gejolak. Tapi pengenalan akan Kristus itu akan membuat saudara dan saya benar-benar menjadi orang-orang yang begitu kuat di dalam Tuhan. Bukan tentunya dengan kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yang kita kenal secara pribadi. Nah saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada malam hari ini, pesan Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, menjadi dorongan, menjadi motivasi buat kita sekalian. Di dalam terus kita mengiring Tuhan, ingat betapa pentingnya pengenalan akan Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau beribadah, dimanapun engkau bergereja, ingat ajaran firman Tuhan itu menjadi penting. Kalau engkau tidak memiliki kebenaran-kebenaran di dalam hidupmu, kalau engkau tidak memahami ajaran-ajaran sejati dalam hidupmu, maka saya ulang, kita mungkin cuma jadi pengikut Kristus, tetapi bukan pengikut Kristus yang mengenal dia secara pribadi. Tapi kalau saudara rindu ajaran-ajaran Tuhan itu menjadi bagian atas hidup saudara, maka percayalah, hidup rohanimu tidak akan hanya begitu-begitu saja. Engkau tidak akan stagnan, tapi engkau akan bertumbuh dari hari ke hari, semakin maju di dalam Tuhan. Dan dengan demikian ketika Kristus datang kembali, dia akan mendapati saudara menjadi gereja yang dewasa, gereja yang siap dijemput, seperti yang Alkitab katakan buat kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Terima kasih buat semua saudara yang sudah bergabung pada malam ini. Saudara dapat membagikan renungan singkat pada malam hari ini, sehingga dapat menjadi berkat buat semua saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara yang diberkati, saya Pendeta Ebenezer Plaimo mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan juga menyongsong kebangkitan Kristus di hari Minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Shalom, haleluya.